Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Puspitasari. Saya dari IF 18B. Di sini saya akan membahas materi tentang memori. Apa sih itu memori? Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara, karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Selanjutnya ada penggunaan memori. Komponen utama dalam sistem komputer adalah ALU, control circuit, storage space, dan piranti input-output. Tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti pemrosesan sinyal digital saja. Contohnya yaitu ada kalkulator atau media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasilah yang membuat komputer dapat disebut sebagai komputer multifungsi. Komputer merupakan piranti digital, maka informasi disajikan dengan sistem bilangan biner. Teks, angka, gambar, suara, dan video dikonversikan menjadi sekumpulan bilangan biner. Binary digit atau disingkat bit. Sekumpulan bilangan biner dikenal dengan istilah byte, di mana 1 bita sama dengan 8 bit. Semakin besar ukuran memorinya, maka semakin banyak pula informasi yang dapat disimpan di dalam komputer. Beberapa jenis memori. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory. Ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor. Kedua yaitu ada ROM. Adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Selanjutnya ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. Merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama. Terus ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, adalah jenis DRAM yang termasuk memori komputer kategori solid. CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, adalah sebuah chips dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor. CMOS sendiri ini merupakan bagian dari ROM, bukan hanya di sirkuit digital. CMOS juga digunakan di sirkuit analog, seperti mengubah data, gambar, dan yang lainnya. Chips ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti membuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam. Selanjutnya ada cache memory, merupakan memori yang berukuran sangat kecil, bersifat sementara, dan kecepatannya tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Kemudian ada fungsi memori. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah sebagai berikut. Pertama yaitu untuk menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Karakteristik memori. Ada lokasi memori, kapasitas memori. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Metode akses memori, pertama ada sequential access, direct access, random access, dan terakhir ada associative access, kinerja memori. Waktu akses. Untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Selanjutnya ada waktu siklus. Waktu siklus adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transient
hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data jika data dibaca secara destruktif. Laju pemindahan, transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori. Dan yang terakhir, ada cara kerja memori. Cara kerja memori internal komputer bekerja dengan melibatkan proses yang saling berhubungan antara RAM dan ROM, lalu dengan CPU sebagai mediatornya. Beberapa orang menambahkan RAM tambahan ke dalam komputernya agar komputernya dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat sehingga mendukung pekerjaan mereka. Sekian dari saya pembahasan materi tentang memori. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menunaikan ibadah puasa.